Bab 1456 Manfaat Tim Petualang. Pemimpin persekutuan, beberapa anggota kami telah mengundurkan diri dari persekutuan segera setelah mereka mendengar beritanya. Jika kami tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan ini, aku khawatir kami akan kehilangan lebih banyak anggota kami, Federwin dengan hati-hati melaporkan ke Thundering Sky. Pertempuran di rumah lelang memberikan pukulan besar bagi reputasi keluarga tanpa tanding, dan karena itu, persekutuan telah kehilangan lebih dari 1.000 elit dan pakar. Namun, meskipun mengalami kerugian besar, Family Matchless tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bagaimanapun, persekutuan sama sekali tidak berdaya melawan Si Feng. Lebih buruk lagi, Si Feng telah memutuskan untuk membentuk tim petualang sendiri. Mereka tidak mampu memprovokasi Si Feng ketika dia berdiri sendiri, tetapi mereka masih bisa menghindari pria itu. Keluarga yang tiada taraf memiliki lebih dari 100.000 anggota. Bahkan jika Si Feng lebih kuat, dia tidak akan dapat merusak fondasi persekutuan jika anggota mereka menyebar. Namun, jika dia memiliki tim petualang di bawah kendalinya, Matchless Family kemungkinan harus menghadapi ribuan pemain di masa depan. Menjadi lebih sulit untuk berurusan dengan ahli ini. Sial, siapa dia? Kenapa kita belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Ekspresi gemuruh Sky memelintir ketika dia membaca laporan terbaru. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Si Feng, rencana mereka tidak akan terganggu, dan ia akan mengamankan cengkeramannya di Cold Wind City. Pemimpin persekutuan, haruskah kita menghubungi itu orang-orang? Federwin bertanya dengan lembut. Itu tidak bisa membantu. Pada tingkat ini, Cold Wind City akan berakhir di tangan dinasti Centurion atau tim petualang Asura. Karena mereka telah mengambil Cold Wind City dari aku juga tidak akan membiarkan mereka memilikinya. Sky Thundering menggeram, kilatan dingin berkelip di matanya. Hubungi mereka. Beritahu mereka bahwa Family Matchless bersedia bergabung dengan guild mereka. Namun, kami meminta mereka menghancurkan dinasti Centurion dan tim petualang Asura. Petik 2. Meskipun para pemain Cold Wind City tidak dapat melakukan perjalanan ke kota-kota NPC lain saat ini, mereka dapat berkomunikasi dengan para pemain di kota-kota ini secara offline. Eselon tinggi dari Hecate, sebuah persekutuan besar di kota NPC lain, telah menghubungi Family Matchless, yang menyatakan minat Hecate untuk membeli persekutuan. Awalnya, Thundering Sky sempat ragu-ragu. Lagi pula, Hecate jauh lebih kuat daripada Matchless Family, mengendalikan lebih dari 5 kota NPC. Hecate bahkan berkuasa atas Ice Crystal City, kota NPC terbesar di Ice Crystal World. Thundering Sky tidak yakin akan kelangsungan hidup Matchless Family seandainya itu menghina guild besar ini. Dia berharap untuk memperkuat kendali atas Angin Dingin City sebelum ada yang membersihkan Snow Reef. Bahkan jika kotanya terhubung dengan kota-kota NPC lain, ia kurang lebih memiliki kekuatan untuk menahan pasukan luar. Sekarang dia telah kehilangan harapan untuk menjadi penguasa kotanya, bergabung dengan Hecate adalah pilihan terbaiknya. Setelah lorong dibuka, dengan dukungan rahasia Hecate, Matchless Family akan mengirim kedua dinasti Centurion dan Si Feng untuk menemui pembuatnya. Dimengerti, aku akan segera mengatasinya. Federwin kemudian keluar dari game dan menghilang dari kantor. Di tempat lain, setelah berpisah, Soliter 9 dan yang lainnya mengambil 3.000 emas. Si Feng telah memberi mereka untuk membeli sebidang tanah yang sangat besar dari balai kota. Mereka kemudian mengunjungi asosiasi petualang untuk memulai konstruksi residence mereka. Meskipun residence tidak semewah guild residence, itu bisa dengan mudah menampung 1.000 orang sekaligus. Para pelamar yang penuh harapan sudah mengepung Asuras Residence. Lebih dari 4.000 pemain menunggu evaluasi mereka, dan ini baru permulaan. Seperti yang diharapkan dari tim petualang yang dibentuk oleh pakar nomor 1 Cold Wind City. Asuras Residence bahkan lebih besar dari Waveheart. Petik 2. Betul, aku yakin itu tidak akan lama sebelum Asura menjadi tim petualang nomor 1 di Cold Wind City. Petik 2. Sementara kerumunan menunggu proses aplikasi untuk mulai, Soliter 9 muncul dan memposting persyaratan rekrutmen di pintu masuk. Ketika standar rekrutmen Asura diumumkan, banyak pemain terkejut. Apakah tim petualang Asura gila? Hanya mereka yang mencapai lantai 5 menara percobaan yang memenuhi syarat untuk bergabung? Apakah mereka tidak tahu apa artinya mencapai lantai 5 menara percobaan? Petik 2. Apa? Bahkan mereka yang bisa mencapai lantai 4 harus berurusan dengan pengujian lebih lanjut. Jika aku memiliki kekuatan semacam itu, aku akan bergabung dengan persekutuan sebagai anggota inti. Kenapa aku repot-repot bergabung dengan tim petualang? Petik 2. Apakah ini benar-benar tim petualang? Mengapa aku merasa persyaratan rekrutmennya lebih keras daripada persekutuan besar? Petik 2. Dengan standar ini, aku ragu Asura akan merekrut 1.000 anggota. Tidak, itu mungkin bahkan tidak mendapatkan 500 anggota. Apakah tim petualang Asura bermain-main dengan kita? Sampah, bukankah ini hanya tim petualang? Siapa yang akan cukup putus asa untuk berurusan dengan omong kosong ini? Petik 2. Ketika para pemain di luar Asuras Residence melihat persyaratan, beberapa tertawa, beberapa memaki, dan yang lainnya hanya berbalik dan pergi. Semua orang berpikir bahwa tim petualang Asura gila. Sejauh yang mereka tahu, persyaratan rekrutmen Asura bahkan lebih tinggi daripada persekutuan kelas 1, belum lagi persekutuan kota Cold Wind. Dengan persyaratan tinggi seperti itu, hanya sejumlah kecil pemain di seluruh dunia Kristal Es yang mau bergabung dengan tim petualang. Bagaimanapun, Asura hanyalah tim petualang.
Itu tidak bisa menawarkan manfaat signifikan. Sebuah tim petualang baru saja ada untuk memberi pemain waktu yang lebih mudah membentuk tim dan pesta untuk menyerang Dungeons dan menjelajahi reruntuhan. Pemain ahli tidak perlu khawatir tentang menemukan anggota partai. Selain itu, tim petualang Asura baru saja didirikan. Bahkan dengan seorang ahli seperti Si Feng, tanpa penyerbuan dungeon atau hasil eksplorasi kehancuran, pemain ahli kurang cenderung untuk mempertimbangkan tim petualang. Komandan, pemain telah berdiri di luar pintu kami untuk beberapa waktu sekarang, namun hanya beberapa yang telah melamar. Apa yang harus kita lakukan? Yanya berkata pada kerumunan di luar dengan frustrasi. Yanya, berhenti memanggilku komandan. Sekarang kita telah bergabung dengan tim petualang Asura, Ye Feng adalah komandannya. Aku hanyalah salah satu dari pemimpin partai Asura, Solitary Nine berkata. Mengenai masalah rekrutmen, komandan telah menyatakan bahwa jika orang tidak mendaftar, kami akan mengungkapkan manfaat ini kepada publik. Dia telah menyebutkan kemungkinan situasi canggung ini kepada Si Feng, dan setelah memikirkannya, pria itu memutuskan untuk meningkatkan keuntungan anggota tim. Setiap anggota resmi dari tim petualang Asura dapat menggunakan poin kontribusi untuk membeli senjata dan peralatan emas gelap serta kesempatan untuk mempelajari berbagai teknik pertempuran. Apa, Commander? Apakah itu benar? Seru Yanya ketika dia mendengar ini. Mampu membeli senjata dan peralatan gelap emas dari tim petualang sudah mengesankan. Bahkan para ahli Coldwind City hanya memiliki beberapa item Dark Gold di dalamnya. Biasanya, hanya anggota inti guild yang memiliki akses ke item tersebut, namun anggota resmi Asura dapat menawar item tersebut. Namun, item Dark Gold memuncak dibandingkan dengan teknik pertempuran. Sebagian besar pemain tahu sesuatu tentang teknik pertempuran, teknik misterius yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Sayangnya, sangat sedikit pemain yang benar-benar mengetahui teknik ini. Faktanya, tak satu pun dari dua guild besar Coldwind City yang memiliki pemain yang telah mempelajari teknik bertarung. Namun, tim petualang Asura menawarkan untuk mengajarkan para anggotanya berbagai teknik pertempuran. Ini terasa seperti mimpi. Meham, komandan membuat keputusan, jadi jangan khawatir. Bagaimanapun, publikasikan informasi di luar. Solitaire 9 mengangguk. Dia juga terkejut ketika dia mendengar keputusan Si Feng. Setelah itu, Yanya berlari ke papan pengumuman di luar pintu masuk residence dan menerbitkan pengumuman yang mengejutkan ini. Bab 1457 Petunjuk untuk Evolusi. Perpustakaan Coldwind City. Begitu Si Feng memasuki perpustakaan, dia merasa seolah-olah dia baru saja melangkah ke dunia yang berbeda. Perpustakaan tidak berisi buku apapun. Sebagai gantinya, aula itu mencakup langit berbintang dan semak-semak terorganisir. Sungai dan jembatan berliku-liku melewati aula utama. Dari waktu ke waktu, seseorang melihat bola-bola air yang berkilauan dan tembus pandang naik dari anak-anak sungai sebelum mereka tersebar menjadi tetesan-tetesan kecil. Semua anak sungai ini berasal dari satu lokasi, bola air raksasa melayang-layang di tengah aula. Bahkan perpustakaan Star Moon City tidak seindah ini. Perpustakaan yang luar biasa. Ini sepenuhnya otomatis dengan penggunaan bola air ajaib. Kepadatan mana 2 kali lipat dari luar. Jika pemain bisa melatih mantra mereka di sini, efisiensi belajar mereka akan berlipat ganda, mungkin 3 kali lipat. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia merasakan mana di gedung itu. Namun, Si Feng terkejut melihat hanya beberapa pemain kelas sihir di perpustakaan. Sepintas, dia hanya menghitung 2 hingga 300 pemain. Itu adalah angka kecil yang tidak normal untuk perpustakaan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seseorang harus menjadi baron sebelum mereka bisa memasuki perpustakaan Coldwind City. Jika bukan karena gelar Si Feng Hunter Iblis, penjaga NPC level 180 di pintu masuk akan mengusirnya. Tapi dia tidak terlalu memikirkan masalah itu. Dia mendekati bola air pusat dan mulai mencari informasi tentang kristal es abadi. Jauh lebih nyaman untuk mencari melalui bola air ajaib daripada menelusuri banyak buku. Tentu ada banyak informasi di sini. Si Feng heran ketika pencariannya untuk kristal es abadi datang kembali dengan lebih dari 100 hasil. Biasanya, dia beruntung jika mendapat 10 atau lebih hasil untuk pencarian tertentu. Untungnya, biasanya informasi yang cukup untuk menemukan item yang mereka inginkan, namun ratusan entry menyebutkan kristal es abadi. Ini hampir menjamin bahwa dia bisa menemukan lokasi kristal. Setelah itu, Si Feng menelusuri informasi. Bagaimana ini mungkin? Apa yang ditemukan Si Feng mengejutkannya. Eternal Ice Crystal sebenarnya adalah mana kristal. Hanya, karena pengaruh dunia kristal es, kekuatan es mencemari kristal mana ini, mengubahnya menjadi kristal es abadi. Kristal-kristal ini dapat ditemukan di berbagai tanah terlarang di dunia kristal es, tetapi hanya bos besar yang diberi peringkat dan di atasnya yang memiliki peluang menjatuhkannya. Sayangnya, bos ini tidak akan menjatuhkan kristal es abadi sepenuhnya. Sebaliknya, mereka memiliki peluang yang sangat rendah untuk menjatuhkan Ice Crystal Fragments. Satu memiliki peluang 50% untuk berhasil mensintesis 10 es kristal fragmen menjadi satu kristal es yang sepenuhnya abadi. Tidak heran dia memberi aku sebulan untuk pencarian ini. Tentu tidak akan mudah. Si Feng mengerutkan kening. Meskipun Snow Reef adalah tanah terlarang, itu tidak memiliki banyak bos lapangan. Mengingat drop rate yang rendah dan tingkat keberhasilan 50%, akan butuh waktu lama untuk mendapatkan satu Eternal Ice Crystal, apalagi 10.
Kurasa aku harus cepat-cepat. Sekarang dia tahu bahwa kristal es abadi sebenarnya kristal mana, dia punya lebih banyak alasan untuk mendapatkannya. Dia juga membutuhkan mana crystals untuk mengembangkan Blade Abyssal. Meskipun Blade Abyssal tier 1 sangat kuat, terutama ketika datang ke tingkat kompatibilitas, atribut dasarnya tidak cukup pada tingkat senjata epik tingkat atas. Dia ingin mengembangkan Abyssal Blade, tetapi dia belum menemukan mana crystals, jadi dia terpaksa mengesampingkan masalah ini untuk beberapa waktu. Jika dia bisa mengembangkan Blade Abyssal sekali lagi, dia akan lebih percaya diri mengalahkan Guardian Boss Quill kuno. Berbekal informasi baru ini, Si Feng senang dia memutuskan untuk membentuk tim petualang di Cold Wind City. Dia tidak akan memiliki harapan untuk mengumpulkan cukup kristal es abadi dalam waktu jika dia sendirian. Setelah itu, Si Feng meninggalkan perpustakaan dan bergegas menuju Asuras Residence. Tak lama setelah tim petualang Asura menerbitkan manfaat baru, kerumunan di luar Residence Team menjadi gempar. Apa, anggota dapat memperdagangkan poin kontribusi dengan teknik bertarung? Petik 2. Asura sebenarnya mau mengajarkan teknik bertarung. Bahkan dua gubernur besar kota tidak menawarkan keuntungan itu. Petik 2. Meskipun Cold Wind City memiliki banyak ahli, hanya segelintir yang mempelajari teknik pertempuran. Para ahli ini memperlakukan teknik-teknik ini seperti pusaka keluarga, menolak untuk mengajar orang luar. Tetapi masyarakat umum tahu betapa kuatnya teknik pertempuran. Seorang pemain dengan teknik bertarung bisa dengan mudah mengalahkan yang tanpa itu. Selain itu, tidak seperti keterampilan dan mantra, pemain dapat meningkatkan standar tempur mereka saat mereka belajar teknik. Ini adalah alasan lain mengapa para ahli menolak untuk mengajarkan teknik mereka kepada orang lain. Mereka dengan tegas menolak segala macam pembayaran untuk pelatihan. Namun, tim petualang Asura ingin untuk mengajarkan anggotanya berbagai teknik pertempuran. Berita itu mengejutkan banyak pemain. Tak satu pun dari mereka yang meragukan validitas tawaran Asura. Sebagai ahli nomor 1 dari Cold Wind City, Si Feng tentu tahu banyak teknik pertempuran. Tidak ada yang mengejutkan tentang dia mengajar anggotanya satu atau dua teknik ini. Selain itu, semakin kuat seorang ahli, semakin mereka akan menghargai janji mereka. Setelah beberapa saat, pemain memadati area pendaftaran yang sebelumnya kosong. Kerumunan bahkan termasuk pemain yang belum mencapai lantai 4 Trial Tower. Para pemain ini memohon Soliter 9 untuk memberi mereka kesempatan dan membiarkan mereka menjadi anggota cadangan. Untuk sesaat, Soliter 9 dan pemain lain yang menjaga area registrasi sangat sibuk. Semakin banyak pemain yang mendaftar daripada yang mereka harapkan. Bahkan para ahli lantai 5 pun bergegas memasukkan aplikasi mereka. Di antara para ahli ini, banyak yang merupakan anggota pasukan utama dari tim petualang terkenal atau ahli dari dua persekutuan besar. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Asura memiliki lebih dari 100 anggota resmi dan 500 anggota cadangan. Sayangnya, Solitary Nine menolak setiap pemain yang belum mencapai lantai 4 menara percobaan, menyuruh para pemain ini untuk kembali setelah mereka melakukannya. Berita tentang tim petualang Asura menawarkan untuk mengajarkan teknik bertarung para anggotanya dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Itu menjadi topik hangat di antara para pemain ini, dan banyak yang menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan organisasi. Dua gubernur besar kota menderita sakit kepala karena hal ini. Mereka telah merencanakan untuk mengolok-olok Asura karena persyaratan rekrutmen yang tinggi, tetapi sekarang, mereka hanya frustrasi dengan tim petualang baru. Jika Asura mengumpulkan cukup banyak ahli dan mengajari mereka teknik bertarung, tidak ada keraguan bahwa tim petualang akan menjadi penguasa kota angin dingin. Pemimpin persekutuan, aku sudah memberitahu Hecate. Namun, lebih dari 500 pemain telah bergabung dengan Asura. Pada tingkat ini, Asura akan memerintah kota jauh sebelum Hecate membuka jalan ke kota angin dingin, kata Federwin, terkejut ketika dia mengabaikan statistik yang baru saja dia terima. Ini tidak akan dilakukan. Pergi dan, tidak, kami akan pergi dan menemukan Waveheart. Bahkan jika kita harus membayar harga tinggi, kita harus membentuk aliansi dengan tim petualang dan meyakinkan mereka untuk berurusan dengan Asura, kata Thundering Sky sambil berdiri. Dia berharap untuk menghindari bersekutu dengan Waveheart untuk berurusan dengan Asura, tetapi itu sudah cukup jika tim petualang membantu Matchless Family bertahan sampai Hecate tiba. Ketua Pemimpin, sebuah laporan baru saja masuk. Waveheart's Lifeless Stone telah memimpin tim ke Asuras Residence. Karena kelihatannya, Lifeless Stone berencana untuk mengambil tindakan, kata Federwin, tersenyum dingin pada laporan terbaru. Lifeless Stone adalah maniak pertempuran. Sejak debutnya di Cold Wind City, tidak satupun ahli yang ia tantang telah bertahan lebih dari 5 langkah. Akhirnya, ia menjadi pakar Cold Wind City yang diakui secara publik nomor 1. Bahkan persekutuan utama kota tidak dapat melakukan apapun terhadap pria itu dan dipaksa untuk mengabaikan keberadaannya. Dia bergerak, Thundering Sky tidak bisa menahan tawa. Ini akan menarik, ayo pergi, kami sedang menuju ke Residence untuk menonton pertandingan ini. Bab 1458 pakar berperingkat demigod. Cold Wind City, kediaman tim petualang Asura, segera setelah Si Feng keluar dari kereta yang canggih, dia disambut oleh lautan orang yang berkerumun di sekitar pintu masuk Residence. Itu bahkan lebih hidup daripada rumah lelang ibu kota kekaisaran. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Si Feng bingung melihat kerumunan besar. Sekitar selusin orang berdiri di depan area pendaftaran, pemimpinnya adalah seorang pria dengan baju besi berwarna biru es, memegang tombak ungu di tangan kanannya.
Meskipun pria ini berdiri diam, para pemain di sekitarnya menjauhkan diri darinya, menciptakan ruang terbuka yang luas. Selain teman pria ini, tidak ada pemain yang berani bergerak dalam jarak 20 meter darinya. Aku tidak mengharapkan Lifeless Stone untuk mengunjungi. Menurutmu mengapa dia ada di sini? Petik 2. Apakah kamu benar-benar perlu bertanya? Dia di sini untuk mengeluarkan tantangan. Lifeless Stone adalah pakar nomor 1 Cold Wind City. Sekarang seseorang telah merebut posisinya, dia harus berada di sini untuk mendapatkan kembali statusnya. Petik 2. Memang, aku pernah mendengar anggota Waveheart berbicara tentang betapa bosannya dia karena dia belum dapat menemukan seseorang yang dapat melakukan pertarungan yang layak. Dia telah menghabiskan waktu di tanah terlarang untuk membuka jalur ke kota-kota NPC lain sehingga dia dapat menemukan pakar baru untuk ditantang. Petik 2. Ini akan menarik. Aku bertanya-tanya yang mana dari dua ahli yang akan memenangkan duel. Petik 2. Kamu tidak bisa memikirkannya sendiri? Lifeless Stone pasti akan menang. Dia tak terkalahkan di Cold Wind City. Di sisi lain, pendekar pedang misterius hanya membuat nama untuk dirinya sendiri baru-baru ini. Petik 2. Aku ingin tahu apakah pendekar pedang itu akan menerima tantangan Lifeless Stone? Kerumunan penonton menyaksikan potensi duel antara Si Feng dan Lifeless Stone. Mereka semua mengantisipasi pertarungan antara dua ahli yang kuat ini. Pemimpin persekutuan, Lifeless Stone telah tumbuh lebih kuat lagi. Dia juga mengganti senjata lamanya. Senjata terakhirnya adalah tombak Dark Gold tingkat atas, level 45, yang disebut Meteor Spear, warnanya merah padam. Dan aku pernah mendengar bahwa Lifeless Stone menemukannya di peti harta karun emas gelap. Sepertinya dia telah mendapatkan cukup banyak panen dari Snow Reef, kata Featherwind, tersenyum ketika dia menatap tombak ungu di tangan Berserker. Pendekar pedang terkutuk itu dalam kesulitan. Memang, jika Lifeless Stone menjadi serius, bahkan Sky Slicer dan aku tidak akan memiliki harapan untuk melawannya. Itulah sebabnya Hecate mendesak kami untuk melakukan segala yang kami bisa untuk merekrutnya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tertarik untuk bergabung dengan suatu serikat. Aku ragu dia bahkan akan bergabung dengan Waveheart jika bukan karena bantuan dalam memperoleh senjata dan peralatan yang lebih baik. Kata Thundering Sky ketika dia mencoba memilah-milah emosi yang rumit. Dia selalu memperlakukan Lifeless Stone seperti duri terbesar di sisinya, tetapi bahkan Hecate telah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi pria itu. Sekarang, Lifeless Stone akhirnya akan berguna baginya. Tak bernyawa, aku sudah memberitahumu bahwa komandan kita tidak ada di sini. Berdiri di sini tidak ada gunanya. Jika kamu ingin menantang komandan, aku akan memberitahu dia setelah dia menyelesaikan tugasnya dan kembali. Soliter 9 menggeram, frustrasi dengan Lifeless Stone yang menghalangi area pendaftaran. Soliter 9 secara pribadi mengalami kekuatan pria ini. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Meskipun menjadi salah satu dari 3 MTS teratas di Cold Wind City, ia hanya bertahan 3 langkah melawan Lifeless Stone. Dari awal hingga akhir, dia tidak berdaya untuk membalas. Apalagi duel mereka sudah lebih dari sebulan yang lalu. Sekarang, Lifeless Stone memancarkan perasaan yang bahkan lebih menakutkan. Dengan satu pandangan sekilas dari pria itu, Soliter 9 merasa seolah berjalan dengan susah payah melewati rawa berlumpur, gerakannya menjadi lamban. Di permukaan, dua persekutuan besar memerintah kota angin dingin. Namun pada kenyataannya, persekutuan ini hanya beroperasi seperti yang mereka inginkan karena tidak tertariknya Lifeless Stone dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya. Karena Berserker memblokir area pendaftaran, siapa yang berani tampil untuk melamar Asura? Itu tidak akan menjadi masalah. Aku punya banyak waktu luang. Jika aku tidak bisa menghadapinya hari ini, maka kamu dapat menghubungi komandan kamu dan memberitahu dia tentang tantangan aku, kata Lifeless Stone, tersenyum. Dia bisa memilih waktu dan tempat. Itu tidak masalah bagi aku. Petik 2. 9. Kamu tahu bahwa Lifeless adalah maniak pertempuran. Begitu dia telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cukup hubungi komandan kamu, saran Cleansing Whistle. Pada kenyataannya, dia juga ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Si Feng dan Lifeless Stone. Lifeless Stone mungkin mengklaim bahwa dia tidak cocok untuk pendatang baru, tetapi dia hanya rendah hati. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan sejati pria itu. Tidak hanya dia mendapatkan top tier, epic weapon, Thunder Spear, tetapi dia juga mendapatkan Lightning Science Legacy, sebuah legacy pick. Bahkan di seluruh dunia Crystal S, Lifeless Stone bisa peringkat di dekat bagian atas. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari pendekar pedang yang tidak dikenal? Kalian. Saat Solitary Nine berjuang dengan frustrasinya, sebuah suara yang dalam mencapai dia dari ujung lorong. Baiklah. Aku menerima tantanganmu. Semua orang segera berbalik ke arah suara itu. Komandan. Soliter 9 memberi Si Feng tatapan bingung saat dia mendekat. Si Feng telah memberitahunya bahwa dia perlu berkonsentrasi untuk mencari informasi tertentu, dan mereka tidak boleh mengganggunya kecuali itu yang paling penting. Karena itu, ia menghindari menghubungi komandan. Hahaha, kamu akhirnya menunjukkan dirimu sendiri. Lifeless Stone tersenyum pada Si Feng, yang menyembunyikan nama dan penampilannya. Matanya bersinar dengan semangat juang, dia berkata, aku tahu seorang ahli seperti kamu tidak akan menolak tantangan. Kerumunan tersentak ketika mereka mendengar jawaban Si Feng. Mereka tidak mengharapkan tim petualang Asura untuk menerima tantangan. Aku akan menyetujui tantanganmu, tapi duel sederhana akan terlalu membosankan. Mengapa kita tidak bertaruh? Si Feng bertanya, tersenyum.
Bahkan selama kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar tentang pria ini. Salah satu dari 12 pengamuk suci, pejuang petir. Lifeless Stone hanya selangkah lagi dari menjadi dewa tingkat 6 berserker. Pemain ini telah menjadi sangat terkenal di masa lalu karena dia telah memprovokasi Super Guild, King's Return. Meskipun persekutuan akhirnya membunuhnya, kekalahannya sangat mulia. Selama pertempuran terakhir, King's Return telah mengirim 3 pemain tier 5 untuk menekan Lifeless Stone, namun ia telah membunuh salah satu dari pemain tier 5 ini sebelum ia jatuh. Pada akhirnya, seorang tier 6, pakar peringkat dewa telah bergabung, dan duri Lifeless telah goyah dan mati. Kenaikan Ton tak bernyawa menjadi terkenal sangat cepat. Meskipun ia sangat terkenal di Otherworld-nya sendiri, ia hanya menjadi benar-benar terkenal setelah bertualang ke benua domain dewa. Sesampai di sana, dia telah menyebabkan keributan karena dia telah menantang dan mengalahkan satu pakar dari daftar pakar domain dewa demi satu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk masuk dalam peringkat 50 besar dalam daftar. Jika bukan karena dia tetap menjadi pemain solo, menolak untuk bergabung dengan organisasi apapun, dia tidak akan terjebak di tier 5. Jika dia tidak begitu keras kepala dan hanya bergabung dengan beberapa guild kelas 1 yang acak, dia kemungkinan besar akan menjadi ahli tingkat 6 dewa peringkat. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan Lifeless Stone di dunia kristal es. Dia benar-benar diberkati. Di masa lalu, Lifeless Stone tidak pernah bergabung dengan persekutuan, tetapi sekarang si Feng telah membentuk tim petualang sendiri, dia bisa mencoba untuk merekrut berserker. Hampir sama meyakinkannya dengan pria itu untuk bergabung dengan Zero Wing. Jika si Feng berhasil, dia akan memiliki pendukung kuat lainnya. Bab 1459 Pertempuran untuk nomor 1. Taruhan, tersenyum, Lifeless Stone menjawab tanpa ragu-ragu, itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika kamu tidak menawarkan, aku akan melakukannya. Aku hanya ingin tahu apakah kamu cukup berani untuk menerima taruhan aku. Petik 2. Ketika mereka mendengar jawaban Lifeless Stone, anggota Wave Heart mengirim si Feng tatapan provokatif. Pada saat yang sama, tatapan mereka mengandung sedikit rasa kasihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka sudah tahu hasil taruhan ini. Soliter 9 akhirnya menyadari apa yang terjadi. Dengan cepat, dia berbisik kepada si Feng, "Komandan, kamu tidak boleh menyetujui taruhannya. Dia ingin teknik tempurmu." Belum lama ini, dia telah menantang setiap ahli di kota angin dingin yang memiliki teknik tempur mereka sendiri dan memaksa yang kalah untuk mengajarinya. Itu sebabnya dia menjadi sangat kuat. Petik 2. Teknik tempur, realisasi menyingsing pada si Feng. Dia bingung dengan seberapa cepat Lifeless Stone telah menerima tawarannya. Sekarang, dia tahu mengapa pria itu begitu bersemangat. Dia telah mengusulkan taruhan untuk menciptakan kesempatan di mana dia bisa merekrut Lifeless Stone ke dalam tim petualang Asura. Dia tidak mengharapkan berserker ini untuk memiliki desain padanya juga. Teknik pertarungan sangat berharga di domain dewa. Berbagai persekutuan besar yang hanya memiliki mereka sendiri mengajarkan anggota mereka yang paling penting. Semua orang harus bergantung pada video pertempuran orang lain, baik meniru mereka dengan teknik pertempuran atau membuat sendiri. Si Feng sekarang mengerti mengapa Lifeless Stone telah naik begitu cepat di benua domain dewa. Kaulah yang menyarankan taruhan. Apakah kamu ketakutan? Lifeless Stone diejek saat dia melirik si Feng. Aku tidak punya masalah. Aku akan menerima taruhan kamu selama masih dalam batas kemampuan aku untuk memenuhi. Setiap anggota inti di Zero Wing dapat mempelajari teknik tempur persekutuan. Bahkan jika Lifeless Stone tidak mau bertaruh dengan teknik bertarung, jika dia bergabung dengan Asura, dia bisa dengan mudah membelinya dengan poin kontribusi yang cukup. Bagus. Mendengar jawaban si Feng, Lifeless Stone buru-buru berkata, "Permintaan aku sederhana. Jika aku menang, kamu mengajari aku teknik gerak kaki khusus yang kamu gunakan sebelumnya. Jika kamu menang, kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan." Petik 2. Para pemain biasa akan menyaksikan pertarungan si Feng melawan Matchless Family sebagai hiburan, mereka tidak akan memeriksa keterampilan pendekar pedang itu. Namun, dia telah menyadari bahwa tindakan menghilang si Feng bukanlah hasil dari keterampilan, tetapi karena pria itu menggunakan teknik gerak kaki khusus untuk menipu mata lawan-lawannya. Dia bahkan belum pernah mendengar langkah kaki sekuat ini sebelumnya. Dibandingkan dengan teknik bertarung ini, yang dia pelajari adalah sampah. Meskipun Asura telah menyatakan bahwa para anggotanya dapat membeli teknik pertempuran dengan poin kontribusi, ia sepenuhnya menyadari bahwa ada perbedaan antara teknik. Pendekar pedang ini tidak akan pernah membiarkan anggota tim petualangnya memperdagangkan CP untuk teknik gerak kaki yang efektif. Orang ini benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Dia benar-benar mengincar teknik pertarungan unik Big Brother Ye Feng di kelelawar. Dia tak tahu malu. Yang menatap Lifeless Stone dengan jijik. Soliter 9 dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka memiliki pemahaman kasar tentang teknik tempur, juga. Misalnya, teknik pertempuran ofensif adalah yang paling umum, sedangkan teknik pertempuran defensif jauh lebih jarang. Teknik gerak kaki dan pernapasan adalah yang paling langka, yang mampu meningkatkan kemampuan manuver pemain. Jika seorang pemain mempelajari salah satu dari itu, kekuatan tempur mereka dapat mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, meskipun memahami nilai dari teknik semacam itu, Lifeless Stone tanpa malu-malu memintanya. "Itu saja," tanya si Feng. "Iya, itu saja yang aku inginkan. Apakah kamu menerima?" Lifeless Stone mengangguk, ingin tahu tentang reaksi tenang si Feng. "Aku tidak punya masalah dengan itu. Permintaan aku juga cukup sederhana.
Jika aku menang, kamu harus bergabung dengan tim petualang Asura, kata Si Feng, tersenyum. Berurusan, aku akan bergabung dengan Asura jika kamu bisa mengalahkan aku, Lifeless Stone setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia melanjutkan, untuk memastikan bahwa duel kita adil, kita akan menggunakan balance mode. Keributan merobek kerumunan ketika mereka mendengar ini. Ton tak bernyawa, bukankah kamu meminta terlalu banyak? Kamu tidak hanya meminta teknik pertarungan yang kuat jika kamu menang, tetapi kamu berani meminta mode seimbang? Kamu ahli nomor 1 di Cold Wind City? Bagaimana ini, adil? Solitaire 9 dikutuk. Dalam PvP mode seimbang, atribut dasar lawan akan menyamakan, dan penindasan level atau level apapun akan dianggap tidak berguna. Biasanya, pemain hanya menggunakan mode ini jika mereka ingin membandingkan teknik mereka. Meskipun aku suka PvP, aku tidak tertarik pada penindasan satu sisi, Lifeless Stone menyatakan dengan benar. Setelah menonton video pertempuran Si Feng, dia menyadari betapa tingginya atribut dasar pendekar itu. Dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk pendekar pedang. Meskipun dia bangga dengan kekuatannya, dia tidak percaya diri secara membuta. Baik, mari kita gunakan mode seimbang. Saran itu terutama tidak mengejutkan Si Feng. Jika Lifeless Stone tidak bisa membedakan antara atribut dasar mereka meskipun menonton video pertarungannya, dia tidak ingin merekrut orang itu untuk tim petualang Asura. Baik, mari kita menandatangani kontrak, kalau begitu. Mendengar persetujuan Si Feng, Lifeless Stone mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan sebelumnya. Yang hilang hanyalah tanda tangan Si Feng. Setelah membaca kontrak, Si Feng menandatanganinya. Dengan sistem dewa utama sebagai hakim, tidak ada yang bisa menyangkal hasil duel. Setelah itu, Si Feng dan Lifeless Stone menuju ke salah satu ruang tempur Divine Colosseum. Ruang tempur, yang bisa menampung hingga 10.000 penonton, penuh. Layar besar di aula utama akan menyiarkan langsung duel. Hampir setiap pemain di Cold Wind City tanpa melakukan sesuatu yang lebih baik melakukan perjalanan ke Divine Colosseum untuk menonton pertandingan. Duel ini akan menentukan pakar nomor 1 di Cold Wind City. Tidak ada yang mau ketinggalan ini. Komandan Asura sangat arogan. Dia berani menghadapi Lifeless Stone dalam mode seimbang. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri, kata Cleansing Whistle, tersenyum tipis pada Si Feng, yang berdiri di arena. Betul, split spear dari Brother Lifeless bukanlah masalah tertawa. Bahkan Shadowless, pakar peringkat kedua kota, tidak bisa menghindarinya setelah mengaktifkan Berserk skill. Sekarang Brother Lifeless memiliki Thunder Spear, split spear-nya bahkan lebih kuat. Dia mungkin bisa langsung membunuh Shadowless sekarang, kata level 45 Shield Warrior, sambil mengangguk. Sementara anggota Waveheart dengan gembira mengobrol, timer di atas panggung mulai menghitung mundur. Seolah-olah dia telah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda, Lifeless Stone mulai melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi matanya telah berubah juga. Dia merasa seperti binatang buas. Ketegangan mencengkeram panggung saat detik-detik berlalu, dan para pemain di tribun merasa tertahan. Saat timer mencapai 0, Lifeless Stone mengaktifkan Twofold Berserk, auranya menjadi sangat eksplosif. The Berserker tahu dia tidak bisa ceroboh terhadap Si Feng. Jika pertarungan ini terjadi sebelum dia mendapatkan legasi Saint Light, dia akan ragu untuk menantang Si Feng. Teknik bertarung pendekar pedang itu jelas lebih unggul dari miliknya. Dia akan meminta pemukulan jika dia menantang pria itu ke duel mode seimbang. Namun, legasi puncak diberikan keterampilan Berserk legasi, yang dapat digunakan bersama dengan keterampilan Berserk biasa. Jika dia mengaktifkan Twofold Berserk, atribut dasarnya akan melebihi Si Feng dengan cepat. Bahkan jika standar tempur Si Feng lebih unggul, pendekar pedang itu tidak akan pernah bisa menebus kesenjangan dalam atribut. Aku punya kelas tersembunyi, jangan salahkan aku karena menyembunyikannya, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ceroboh. Aku dengan senang hati akan mengambil teknik gerak kaki itu sekarang. Lifeless Stone tersenyum pada Si Feng sebelum mengaktifkan cas dan maju. Bab 1460 penindasan lengkap. Setelah mengaktifkan cas, hanya butuh sesaat untuk Lifeless Stone untuk melewati 20 plus yard yang memisahkannya dan Si Feng. Begitu Lifeless Stone mencapai lawannya, ia mendorong Thunder Spear ke pemain lain, mengirim lebih dari 20 gambar di Si Feng dari sudut yang berbeda. Tidak mungkin menemukan senjata asli di antara palsu. Bagaimana split spear-nya menjadi jauh lebih kuat? 99 tidak bisa menahan diri. Ketika dia berduel dengan Lifeless Stone, Berserker hanya menghasilkan lebih dari selusin gambar tombak. Bahkan dengan perisainya, dia tidak bisa memblokir setiap gambar tombak, dipaksa untuk mengandalkan keberuntungan dan berharap dia memblokir senjata asli. Namun, Berserker sekarang dapat menghasilkan lebih dari 20 gambar, hampir 2 kali lipat kemampuannya sebelumnya. Hanya menonton gambar-gambar itu membingungkan, belum lagi mencoba memblokir serangan. Twofold Berserk saudara Lifeless mengesankan. Bahkan MT pun tidak dapat memblokir begitu banyak gambar. Serangan itu mengejutkan anggota Waveheart. Lifeless menganggap ini terlalu serius. Cleansing Whistle mengungkapkan senyum tak berdaya ketika dia menyaksikan Berserker bertarung dengan semua yang dia miliki. Lawannya terkutuk. Sepanjang waktunya merampok Dungeons dan bertualang dengan Lifeless Stone, ini adalah pertama kalinya dia melihat dia mati-matian. Selain itu, dalam duel mode seimbang, pemain dengan atribut dasar yang lebih tinggi akan ditekan untuk mencocokkan lawan. Karena Lifeless Stone's attributes tidak terpengaruh, dia tidak akan merasa canggung saat dia bergerak.
Sebaliknya, Si Feng perlu waktu untuk membiasakan diri dengan atribut yang lebih rendah. Jelas bahwa Lifeless Stone menyadari hal ini, namun dia menolak memberi Si Feng waktu untuk beradaptasi. Dengan begitu banyak keunggulan, Berserker akan dengan mudah memenangkan duel ini. Saat banyak gambar tombak hendak melahap Si Feng, cahaya biru menyala di depannya. Setelah itu, ledakan keras mengguncang arena, diikuti oleh gelombang kejut yang kuat yang memancar di panggung. Thunder Spear Lifeless Stone telah berhenti 1 inci dari leher Si Feng. Mustahil, bersiul peluit melonjak dari kursinya, syok berkedip di matanya. Spear Split Lifeless, kenapa itu berhenti? Apa, Brother Lifeless kacau? Anggota Wave Heart lainnya juga sama-sama terpana. Lifeless Heart jarang sekali gagal mengenai targetnya dengan Split Spear. Lawannya hanya bisa memblokir serangan jika mereka beruntung. Tentu saja, tidak ada yang lebih terkejut daripada Lifeless Stone. Namun, Berserker tidak menyerah setelah serangan pertamanya gagal. Segera, dia mengeksekusi Split Spear lagi, mengirimkan 20 gambar tombak lagi yang disodorkan ke Si Feng. Sebelum gambar tombak mencapai Si Feng, lampu biru lain menyala. Kali ini, tombak guntur berhenti beberapa sentimeter dari bahu kanan Si Feng. Ada lebih banyak jarak antara senjata dan pendekar pedang dari sebelumnya. Apakah itu menabrak? Apa yang terjadi? Anggota Wave Heart menyaksikan Si Feng dalam kebingungan, menyadari bahwa sisik emas menutupi tubuh pria itu. Dia benar-benar membelokkan Lifeless Split Spear. Apakah dia semacam monster? Ekspresi pembersih whistle menjadi gelap ketika dia menyaksikan pertarungan. Split Spear sangat mengesankan karena hampir tidak mungkin untuk menunjukkan senjata asli, yang membingungkan lawan ketika mereka mencoba untuk mempertahankan diri. Tetapi pada saat singkat sebelum senjata Lifeless Stone mencapai Si Feng, pendekar pedang itu menemukan Thunder Spear yang asli dan dengan benar membelokkannya. Pemahamannya tentang kekuatan dan pengaturan waktu hanyalah seperti dewa. Sebelum Cleansing Whistle dapat mengatasi keterkejutannya, Si Feng maju selangkah dan menghilang. Dia menghilang. Lifeless Stone segera merespon dengan mengeksekusi Whirlwind Slash, tombaknya menyapu secara horizontal untuk mengiris semuanya dalam jarak 10 meter dari Berserker. Dang! Dentang keras menggema di seluruh tempat. Setelah itu, Si Feng muncul kembali saat ia terbang lebih dari selusin meter ke belakang sebelum mendarat. Meskipun telah diketuk sejauh ini, Si Feng tidak kehilangan 1 HP pun. Dia telah meniadakan slash horizontal Lifeless Stone dengan pari. Seperti yang diharapkan dari Lightning Warrior, reaksinya sangat cepat. Si Feng tersenyum tipis ketika melirik Killing Ray yang masih bergetar. Split Sword adalah teknik pertarungan merek dagang Lifeless Stone. Dia telah menggunakannya berkali-kali melawan para ahli di daftar pakar domain dewa. Namun, teknik itu masih belum matang saat ini. Meskipun dia bisa membuat lebih dari 20 gambar tombak, serangannya monoton. Melawan Si Feng, yang mampu mendorong kelima indranya ke batas mereka dan memiliki pemahaman yang sempurna atas lingkungannya, teknik yang belum matang tidak berguna. Selain itu, meskipun mode seimbang akan menyamakan atribut dasar para pejuang, itu tidak akan mempengaruhi fisik para pemain. Bagi Si Feng, yang fisiknya melebihi pemain tier 2 biasa, Lifeless Stone's Split Spear adalah lelucon. Sementara itu, Berserker merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membebani dia saat dia melihat lawannya. Dalam bentrokan teknik, pemain yang menggunakan keterampilan pertama akan kalah. Meskipun duel ini bukan pertukaran teknik murni, itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang pemain yang bisa memperlakukan Split Spear-nya seperti serangan normal. Kamu sangat kuat, meskipun kehilangan kecil, Lifeless Stone tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia tersenyum ketika berkata, aku akui bahwa aku tidak cocok untuk kamu dalam hal teknik. Namun, teknik bertarung bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan pemain. Seseorang juga harus memperhitungkan atribut dan keterampilan akun. Petik 2. Mengatakan demikian, Thunder Spear Lifeless Stone sedikit bergetar. Tiba-tiba, 6 replika emas senjata muncul di sekitarnya. Langkah ini adalah adjudikasi tombak, salah satu keterampilan guntur tombak. Setiap adjudikasi tombak membawa 100% kekuatan ton tak bernyawa. Selain itu, ia memiliki kendali penuh atas senjata dan bisa menggunakannya di samping Split Spear-nya. Satu-satunya downside adalah durasi 10 detik. Namun, dalam pertarungan antar pakar, itu sudah lebih dari cukup waktu. Pemimpin persekutuan, Lifeless Stone benar-benar menakutkan. Komandan Asura pasti akan kalah, Featherwind dengan gembira mengumumkan. Baik, seperti yang diharapkan dari pakar yang diakui secara publik, nomor 1. Petik 2. Jika Si Feng kalah, Lifeless Stone akan menjadi ahli dari Cold Twin City, nomor 1. Reputasi tim petualang Asura akan anjlok, dan meskipun itu masih akan menjadi ancaman bagi keluarga tanpa tanding, itu tidak akan memerintah atas Cold Twin City. Saat eselon atas dari guild besar Cold Twin City menghela nafas lega, Si Feng berjalan menuju lawannya. Kamu benar, kekuatan pemain tidak hanya bergantung pada teknik bertarung mereka. Atribut dan keterampilan memang berperan, kata Si Feng sambil mengangguk. Dia kemudian mengaktifkan Tier 2 Blade Liberation dan Nine Dragon Slash. Tiba-tiba, intensitas aura Si Feng meroket. Pada saat yang sama, 12 hantu Abyssal Blade muncul di sekitarnya. Kamu memiliki kelas tersembunyi juga? Ton tak bernyawa bingung ketika dia merasakan kekuatan aura Si Feng, jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, dia kehilangan kepercayaan sebelumnya. Tuovolt Berserk adalah kartu truf terbesarnya.
Dengan kekuatan absolut, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya, bahkan jika tekniknya lebih rendah. Namun, berdasarkan aura pria itu, atribut dasar Si Feng sekarang jauh lebih tinggi daripada miliknya. 12 pedang hantu lawannya bahkan melebihi jumlah adjudikasi spear-nya yang berharga. Saat Lifeless Stone menatap, Si Feng muncul di depannya dan dengan ringan mengayunkan Killing Ray. Skill legasi tingkat 2, Bayangan Blade. Meskipun Lifeless Stone mencoba membela diri, dia terlalu lambat, dan 10 garis cahaya, 1 biru dan 9 hitam, menghantamnya. Seketika, HP Lifeless Stone menghilang, tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya saat dia menghilang. Seolah waktu telah membeku, keheningan mendominasi ruang tempur. Lifeless Stone, pakar nomor 1 Cold Wind City, telah dikalahkan.